Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan apa arti berdoa dalam nama Yesus? Dalam cerita Alibaba dan 40 penyamun, dikisahkan tentang sebuah gua rahasia tempat menyimpan harta hasil rampokan. Gua itu terbuka dan tertutup kembali secara ajaib bila diucapkan kata mantra. Mantranya berbunyi, "Sasame, engkau pintu bersakti, terbukalah." Pada suatu hari, Kasim yang terkenal serakah berhasil menguping mantra itu. Begitu ada kesempatan, ia pun mencoba. Benarlah, batu gua itu bergeser. Ia mengambil uang emas sebanyak-banyaknya. Tetapi ketika ia ingin keluar lagi, ia lupa bunyi mantra itu. Ia berteriak, "Sasame, pintu sakti, terbukalah. Sasame, terbukalah." Bermacam-macam kalimat diucapkannya, tetapi tidak ada satu pun yang tepat dengan mantra. Gua itu tetap tertutup dan ia mati di situ. Apa itu mantra? Mantra adalah perkataan atau kalimat yang dapat mendatangkan daya gaib. Hampir tiap agama purba percaya bahwa perkataan atau kalimat tertentu dapat bersifat magis dan mengandung kuasa, entah itu protektif, produktif, atau destruktif. Panjangnya dapat berbeda-beda. Ada yang satu perkataan, ada pula yang puluhan kalimat. Kitab Primbon yang banyak digunakan di Jawa hingga kini memuat ratusan macam-macam mantra. Mantra terutama berperanan dalam doa. Orang percaya bahwa apabila doa diawali atau diakhiri dengan perkataan atau kalimat tertentu, maka doa itu lebih besar kemungkinan untuk dikabulkan. Apakah dalam doa Kristen juga ada mantra? Ada orang yang mengira bahwa juga dalam doa Kristen ada kalimat tertentu yang perlu diucapkan pada tiap doa, yang berfungsi sebagai mantra. Kalimat itu adalah dalam nama Yesus. Kalimat itu diambil dari Yohanes 14 ayat 13 dan 14 dan Yohanes 16 ayat 23. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan kepadamu dalam namaku. Di situ dikatakan bahwa Tuhan mengabulkan doa yang disampaikan dalam nama Yesus. Orang mengira bahwa hal itu berarti bahwa dalam doa perlu ada kalimat dalam nama Yesus. Padahal bukan itu yang dimaksud. Kalau begitu, apa artinya bahwa kita disuruh berdoa dalam nama Yesus? Yesus mengucapkan kalimat itu untuk menyiapkan para murid menghadapi waktu di mana ia tidak berada lagi di tengah mereka secara fisik. Yesus menyuruh mereka meneruskan pola hidup yang selama ini ditempuhnya. Untuk itu, ia menyuruh mereka berdoa. Maka berdoa dalam nama Yesus pertama-tama berarti menyelaraskan hidup kita sesuai dengan hidup Tuhan Yesus dan menempatkan kehendak kita sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Setiap kali kita akan berdoa, setiap kali itu pula kita patut bertanya,
Seandainya Tuhan Yesus ada di tempat kita, apakah yang akan diucapkannya dalam doa ini? Setiap kali kita telah berdoa, kita pun patut bertanya, seandainya Yesus ada di tempat kita, apakah Ia akan berdoa seperti tadi kita berdoa? Jikalau kita berdoa meminta kekayaan, walaupun doa itu kita ucapkan dalam nama Yesus, doa itu bukanlah dalam nama Yesus, sebab Yesus tidak akan meminta kekayaan. Jikalau kita berdoa supaya kita menang dan lawan kita kalah, walaupun doa itu diucapkan dalam nama Yesus, doa itu bukanlah dalam nama Yesus, sebab Yesus tidak akan meminta dirinya menang dan lawannya kalah. Jika kita berdoa memohon supaya kita tidak ketahuan dalam rencana perbuatan jahat, walaupun doa itu diucapkan dalam nama Yesus, doa itu bukanlah dalam nama Yesus, sebab Yesus tidak akan melakukan perbuatan jahat itu. Berdoa dalam nama Yesus juga berarti mengakui bahwa sebenarnya kita berdiri tidak berhak menyampaikan doa kita kepada Allah, melainkan bahwa Yesuslah yang memungkinkan dan mendukung permohonan kita itu. Yesus berkata, "Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Dalam kaitan itu, Ibrani 8 ayat 6 menyebut Yesus sebagai pengantara. Maksudnya, pengantara dalam hubungan antara manusia dengan Allah. Jadi, berdoa dalam nama Yesus bukan berarti membubuhi kalimat dalam nama Yesus pada doa kita, dengan mengira bahwa doa kita menjadi berkhasiat. Kata-kata dalam nama Yesus tidak mengandung khasiat atau kuasa apapun, sebab kuasa untuk mengabulkan doa tidak terletak pada pengucapan kata-kata dalam nama Yesus, melainkan terletak pada diri Yesus sendiri. Tidak ada kalimat atau mantra yang dapat menjadikan doa kita lebih berkhasiat. Dalam doa kita tidak ada mantra dan memang tidak perlu ada. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa satu lagi kami banyak belajar mengenai doa. Biarlah kami dapat berdoa dengan benar, hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.